Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wafi Awali Nur Hakim, NPM 214102506. Saya dari kelas C, Prodi Gizi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hipertensi. Nah, selamat menyaksikan. Nah, menurut WHO, hipertensi adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah yang tinggi, teman-teman. Nah, tekanan darah sistoliknya lebih dari atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastoliknya lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Ini menurut Sunarwinadi pada tahun 2017. Nah, mengapa hipertensi berbahaya, teman-teman? Hipertensi seringkali dijuluki sebagai silent killer, teman-teman, atau pembunuh diam-diam karena hipertensi dapat menyerang siapa saja secara tiba-tiba serta merupakan salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, hipertensi juga beresiko menimbulkan berbagai macam penyakit lainnya, yaitu seperti gagal jantung, jantung koroner, penyakit ginjal, dan stroke, sehingga penanganannya harus segera dilakukan sebelum komplikasi dan akibat buruk lainnya terjadi seperti dapat menurunkan umur harapan hidup penderitanya. Ini menurut Sulastri, Elmatris, dan Ramadhani pada tahun 2012. Nah, mengapa hipertensi itu berbahaya, teman-teman? Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti tadi udah disebutin Kak. Tadi ya, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan serebral atau otak. Nah, semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi pula teman-teman resiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah pada organ besar seperti otak dan ginjal. Nah, hipertensi juga merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang paling umum teman-teman dan paling banyak disandang masyarakat. Nah, menurut data World Health Organization atau WHO pada tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Nah, jumlah penyandang hipertensi terus meningkat teman-teman setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Nah, menurut data WHO pada tahun 2018, di seluruh dunia sekitar 972 orang atau 26,4% mengidap penyakit hipertensi, teman-teman. Angka ini kemungkinan akan meningkat menjadi 29,2% di tahun 2021. Ini menurut Pratama pada tahun 2016. Nah, diperkirakan setiap tahun ada 9,4 juta orang meninggal teman-teman akibat hipertensi dan komplikasi. Nah, prevalensi hipertensi dunia menurut WHO pada tahun 2019 yang pertama dan yang paling tinggi ada dari Afrika sekitar 27%, selanjutnya dari Mediterania Timur 26%, selanjutnya dari Asia Tenggara 25%, selanjutnya dari Eropa 23%, selanjutnya dari Pasifik Barat 19%, selanjutnya dari
Amerika 18% dan di dunia sekitar 23%. Nah, keterangan rata-rata dunia sebesar 22%, teman-teman. Selanjutnya, ada jenis hipertensi. Nah, teman-teman, hipertensi apabila dilihat berdasarkan penyebabnya dikelompokkan menjadi 2 kelompok menurut Artianingrum pada tahun 2016, yaitu yang pertama ada hipertensi esensial. Nah, hipertensi esensial ini sering juga disebut dengan hipertensi primer, teman-teman. Nah, hipertensi primer itu adalah hipertensi yang belum jelas penyebabnya, teman-teman. Nah, hipertensi esensial biasanya ditandai dengan terjadinya peningkatan kerja jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat ditentukan, antara lain seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, hipertiroid, penyakit kelenjar adrenal, atau hiperaldosteronisme. Nah, teman-teman bisa dilihat secara singkatnya di gambar di samping ini, teman-teman. Selanjutnya, gejala hipertensi yang pertama ada sakit kepala berat, teman-teman. Ada juga mimisan, nyeri dada, masalah penglihatan, sesak nafas, telinga berdengung, dan aritmia. Nah, ada juga gejala hipertensi yang berat, teman-teman. Yang pertama ada kelelahan akibat si penderita mengalami hipertensi, ada juga mual atau muntah. Selanjutnya ada juga kebingungan seperti orang yang linglung, lalu merasa cemas, ada juga nyeri pada dada, ada juga tremor otot, dan yang paling parah adanya darah dalam urin. Efek hipertensi bagi tubuh tadi juga udah disebutin ya teman-teman di awal. Yang pertama bisa mengakibatkan stroke, gagal ginjal, ensefalopati atau kerusakan otak. Nah, penyebab hipertensi itu sendiri yang pertama ada faktor genetik, teman-teman. Nah, genetik ini sangat mempengaruhi ternyata, teman-teman. Ada juga faktor jenis kelamin, ada juga kelebihan konsumsi garam, dan ada juga kelebihan berat badan, dan merokok dan minum alkohol, teman-teman. Ternyata merokok dan minum alkohol merupakan salah satu penyebab hipertensi primer, teman-teman. Selanjutnya ada penyebab hipertensi sekunder, yang mana penyebab hipertensi sekunder ini yang pertama ada penyakit parenkim dan vaskular ginjal, ada juga gangguan endokrin, ada juga si penderita mengalami stres, dan ternyata teman-teman kehamilan juga merupakan salah satu penyebab hipertensi sekunder, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi hipertensi. Nah, yang pertama hipertensi klinis berdasarkan tekanannya. Nah, optimal yang pertama ada hipertensi klinis optimal, yang mana tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Selanjutnya ada hipertensi klinis normal, yang mana tekanan darah sistoliknya 120 hingga 129 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 80 hingga 84 mmHg. Selanjutnya yang ketiga ada high normal, yang mana tekanan darah sistoliknya 130 hingga 139 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 85 hingga 89 mmHg. Selanjutnya poin keempat kita masuk ke grade 1, yang mana tekanan darah sistoliknya 140 hingga 159 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 90 hingga 99 mmHg. Selanjutnya yang kelima ada grade 2, yang mana ini sudah termasuk golongan hipertensi sedang,
yang mana tekanan darah sistoliknya 160 hingga 179 mmHg dan diastoliknya 100 hingga 119 mmHg. Selanjutnya, poin 6 kita masuk ke grade yang ketiga, yang mana grade 3 ini sudah termasuk hipertensi yang berat, teman-teman. Yang mana tekanan darah sistoliknya 180 hingga 209 mmHg dan diastoliknya 100 hingga 119 mmHg. Dan yang terakhir ini sudah masuk grade yang keempat, yang mana grade 4 ini sudah termasuk hipertensi yang sangat berat, teman-teman. Yang mana tekanan darah sistoliknya lebih dari 210 mmHg dan diastoliknya 210 mmHg. Selanjutnya, klasifikasi hipertensi menurut WHO. Yang pertama, tekanan darah normal. Bila sistolik kurang atau sama dengan 140 mmHg dan diastoliknya kurang atau sama dengan 90 mmHg. Yang kedua, tekanan darah perbatasan, yang mana ini biasa disebut dengan borderline, yang mana bila sistoliknya 140 hingga 149 mmHg dan diastoliknya 91 hingga 94 mmHg. Selanjutnya, tekanan darah tinggi. Nah, ini sudah termasuk hipertensi. Nah, pada tekanan darah tinggi ini, bila sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih besar atau sama dengan 95 mmHg. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan hipertensi. Nah, dalam pencegahan hipertensi ini, yang pertama ada kurangi konsumsi garam, karena teman-teman di sini sudah tahu kan bahwa berlebihan mengkonsumsi garam itu termasuk gejala hipertensi atau penyebab hipertensi. Selanjutnya dilarang merokok. Selanjutnya lakukan aktivitas fisik secara teratur. Ini sangat mempengaruhi banget ya teman-teman. Selanjutnya hindari stres, karena stres biasanya sangat atau menjadi penyebab utama terjadinya hipertensi, karena si penderita mengalami stres itu seperti banyak pikiran, teman-teman. Selanjutnya jaga berat badan, dan ini juga penting, teman-teman. Selanjutnya hindari konsumsi alkohol. Selanjutnya terapkan pola makan seimbang. Nah, pengobatan hipertensi. Yang pertama, pengobatan hipertensi boleh dengan cara minum obat penurun tekanan darah seperti obat diuretik, angiotensin converting enzyme (AC) inhibitor, ada juga angiotensin 2 receptor blocks (ARBs), ada juga calcium channel blocker atau antagonis kalsium, ada juga beta blockers atau penghambat beta. Nah, yang kedua juga bisa dengan cara perubahan gaya hidup, teman-teman. Yang mana pada perubahan gaya hidup ini kita bisa melakukan diet DAS. Teman-teman pasti penasaran kan diet DAS itu apa? Nah, diet pangan untuk penderita hipertensi yaitu diet DAS. Nah, diet DAS atau dietary approaches to stop hypertension. Nah, diet DAS ini merupakan diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah, teman-teman, sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. Diet ini juga menyarankan pelaku diet untuk mengkonsumsi makanan rendah garam dan makanan yang mengandung nutrisi tertentu seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang efektif menurunkan tekanan darah, teman-teman. Diet ini menekankan pada pola makan rendah garam, teman-teman, namun tetap mengandung nutrisi yang seimbang. Nah, sehingga tidak hanya mampu mencegah hipertensi saja, tapi juga mengurangi resiko terkena penyakit lain seperti jantung, stroke, diabetes, osteoporosis, batu ginjal, dan kanker. Nah, diet yang digunakan untuk mencegah, diet DAS juga merupakan diet yang digunakan
untuk mencegah dan menurunkan tekanan darah, teman-teman. Das diet ini kaya akan buah, sayuran, susu, dan produk susu yang bebas lemak atau rendah lemak. Dan ada juga gandum utuh, ikan, unggas, dan juga polong-polongan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, selain itu juga mengandung sedikit garam dan sodium. Makanan atau minuman yang manis, lemak, daging merah, das diet juga tinggi akan kalium, kalsium, kalsium, dan magnesium, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Ini menurut National Heart, Lung, and Blood Institute pada tahun 2009. Nah, dan juga disebutkan dalam National Institute of Health pada tahun 2001. Nah, hubungan hipertensi dengan das diet itu apa sih, teman-teman? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, karena das diet tinggi kalium, teman-teman, maka dapat mengimbangi kadar natrium dalam darah, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Yang kedua juga karena das diet rendah asam lemak jenuh dan kolesterol, maka dapat menghindari pembentukan plak pada pembuluh darah, sehingga aliran darah tidak terhambat dan menyebabkan hipertensi. Ini menurut Setya Widya Astuti. Selanjutnya, kalsium dapat mengikat asam lemak sehingga dapat menurunkan kadar LDL dalam darah. Selain itu juga dapat menghindari osteoporosis, premenstrual syndrome, dan kanker usus. Ini menurut McTaggart pada tahun 2001. Selanjutnya, potasium tidak boleh dari suplemen karena dapat terjadi interaksi dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Ini menurut US Department of Health and Human Services pada tahun 2006. Selanjutnya, magnesium dapat menurunkan tekanan darah tinggi, teman-teman. Nah, peran magnesium di sini adalah sebagai cairan intraseluler dan bekerja seimbang secara berlawanan atau antagonis. Ini menurut Nelson pada tahun 2007. Nah, yang terakhir juga ada rendah natrium atau penurunan tekanan darah. Selanjutnya, prinsip dan syarat pada das diet ini. Yang pertama, kita masuk ke prinsipnya. Nah, prinsip das diet ini sudah disebutkan juga ya dari tadi bahwa prinsip das diet ini rendah lemak jenuh, kolesterol, dan lemak total. Selanjutnya, tinggi konsumsi buah dan sayur. Selanjutnya, konsumsi produk gandum utuh. Selanjutnya, mengkonsumsi daging tanpa lemak, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Dan juga sedikit mengkonsumsi daging merah, makanan, dan minuman manis. Selanjutnya, tinggi mikronutrien. Selanjutnya, produk dairy yang rendah lemak. Selanjutnya, protein yang serat tinggi. Dan terakhir, rendah natrium. Ini menurut National Heart, Lung, and Blood Institute pada tahun 2006. Selanjutnya kita masuk syarat das diet ini ya, teman-teman. Syarat yang pertama itu untuk kebutuhan energi sesuai dengan usia dan aktivitas tubuh. Nah, jika ingin menurunkan berat badan, teman-teman bisa juga dengan cara mengkonsumsi lebih sedikit kalori daripada energi yang dibakar atau dengan meningkatkan aktivitas fisik. Nah, karbohidrat yang dikonsumsi sekitar 55% dari total energi, proteinnya 18% dari total energi, kolesterolnya 150 mg, natriumnya 2300 mg, kaliumnya 4700 mg, kalsiumnya 1250 mg, magnesiumnya 500 mg, seratnya 30 gram. Nah, selain 2300 mg, natrium juga dapat diberikan sebanyak 1500 mg dan lebih baik dalam menurunkan tekanan darah, terutama pada dewasa dan lansia. Ini Afrika Amerika, National Institute of Health pada tahun 2001. Nah, macam-macam makanan yang terkandung dalam metode das diet. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat pada diet das yang direkomendasikan adalah
karbohidrat yang mengandung selulosa dan tepung-tepungan, teman-teman. Nah, manusia tidak dapat mencerna selulosa. Ia akan dikeluarkan melalui usus sehingga dimasukkan ke dalam tubuh yang berubah menjadi lemak menjadi lebih sedikit. Sementara jenis tepung-tepungan bukan hanya diandalkan untuk suplai energi teman-teman, melainkan untuk mendapatkan kandungan mikronutrien protektif di dalamnya. Nah, contoh seperti sayuran hijau, serealia utuh, buah-buahan yang memiliki indeks glikemik yang rendah, juga kacang-kacangan, juga polong-polongan, teman-teman. Selanjutnya ada juga mikronutrien. Nah, makanan yang terkandung dalam metode diet DAS selanjutnya mikronutrien. Nah, diet DAS juga memasukkan beberapa makanan yang kaya akan mikronutrien seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang dapat mencegah disfungsi dinding pembuluh darah serta memicu relaksasi otot polos dari dinding pembuluh darah. Contoh makanan yang mengandung mikronutrien adalah makanan yang mengandung kalium, kalsium, dan juga magnesium. Ini sudah disinggung ya dari tadi. Selanjutnya, macam-macam makanan yang terkandung dalam metode diet DAS ini ada lemak, teman-teman. Nah, dalam diet DAS dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak tak jenuh alias lemak yang baik, teman-teman. Lemak tak jenuh mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menekan resiko penyakit jantung, asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Nah, lemak tak jenuh tunggal terdapat pada minyak zaitun, alpukat, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya ada protein. Nah, protein ini juga termasuk macam-macam makanan yang terkandung dalam metode diet DAS, teman-teman. Nah, diet DAS merekomendasikan porsi yang lebih besar pada protein nabati, seperti kedelai, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Protein hewani pada diet DAS utamanya harus berisikan lean meats, atau daging yang kadar lemaknya rendah, teman-teman. Nah, produk susu rendah lemak, telur, dan juga ikan. Nah, kita masuk ke aturan DAS diet ya teman-teman. Soalnya pastinya dalam metode diet apapun juga pastinya ada aturannya juga teman-teman. Yang pertama, mengatur DAS diet, yaitu mengatur menu diet DAS sebenarnya mudah karena tetap boleh makan nasi, daging, dan susu. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah membatasi porsinya per hari. Bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini, sudah saya cantumkan ya teman-teman, untuk porsi perharinya. Selanjutnya, mungkin hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan terutama buat saya sendiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.